Assalamualaikum, jumpa lagi nih bareng Mama Cilia Putri semuanya. Hari ini aku mau buat cemilan putu mayang nih teman-teman, jajanan pasar ya. Dan ini juga untuk pertama kalinya aku buat nih teman-teman. Di sini aku udah persiapin bahan-bahannya ya. Ada tepung beras, santan, tepung tapioka, gula pasir, ada pewarna makanan juga ya. Aku pakai hijau sama merah. Dan di sini aku udah siapin juga untuk yang buat kincanya ya teman-teman. Nah, untuk tahap awal ini aku buat kincanya dulu ya. Di sini aku udah siapin bahannya. Ada santan kemasan nih, santan sasa ya aku pakai teman-teman. Teman-teman kalau mau ikutan boleh pakai santan parutan juga bisa. Nah, kali ini aku sediain santan kemasannya satu buah teman-teman. Bahan lainnya ada gula merah, aku pakai 4 biji ya, ditambah gula pasir 1 sendok ya teman-teman. Dan aku tambahin juga ada daun pandan ya, aku ikat simpul aja. Dan nanti buat ngentalinya itu aku pakai tepung maizena ya teman-teman. Nah, ini udah masuk semua bahannya ya, jadi satu, lanjut dimasak di atas kompor nih. Masak kincanya sambil diaduk-aduk terus ya teman-teman, biar nggak pecah santannya. Nah, di sini agak lama karena aku nggak iris-iris dulu itu gula merahnya ya teman-teman. Jadi aku persingkat aja sampai dia larut nih. Nah, udah larut gula merahnya, lanjut aku kasih tepung maizenanya untuk ngentalin ya teman-teman. Ini udah kental dan udah mateng ya, dan ini aku sisihin dulu ya biar dia juga disajiinnya udah dingin ya teman-teman. Oke, lanjut nih untuk tahap pembuatan putu mayangnya ya teman-teman. Di sini aku udah siapin santan dari 1 butir kelapa ya teman-teman. Aku belinya udah jadian di tempat parutan kelapa gitu ya. Dan ini aku campurin sama gula pasir 1 sendok dan garamnya seujung sendok aja ya teman-teman. Lanjut dimasukin nih tepung berasnya ya. Dan tepung beras ini aku pakai 250 ya teman-teman. 250 gram maksudnya ya. Ya, separuhnya dari 1 bungkus itu yang 500 gram. Nah, lanjut ini diaduk-aduk terus ya teman-teman, jangan sampai gosong. Ini berlanjut sampai dia surut airnya ya dan menyatu. Ini aku masak pakai api kecil aja ya teman-teman, karena menghindari cepet surut dan cepet gosongnya ya. Kalau udah gosong ya udah gagal ya buatnya. Dan ini aku persingkat aja durasinya ya teman-teman, sampai dia udah nyatu kental seperti ini. Ini udah mateng dan aku matiin kompornya. Dan mumpung ini masih panas, lanjut aku masukin tepung tapiokanya ya teman-teman. Dan di sini aku masukin 6 sendok makan ya, tapi perlahan 3 sendok makan dulu. Dicampur dan diaduk rata dulu ya sampai semuanya menyatu. Nah, ini lanjut di tahap udah aku campur semuanya ya, 6 sendok makan tepung tapiokanya ya teman-teman. Dan tekstur akhirnya seperti ini ya, dia enggak kalis tapi lembeknya pas gitu. Dan ini aku mau bagi buat 3 bagian ya teman-teman. Jadi yang 2 itu nanti aku buat kasih pewarna ya, ada hijau dan merah, dan satunya original pewarna putih ya teman-teman. Di sini aku tetesin 4 tetes pewarnanya ya teman-teman. Jadi ya kalau teman-teman ikutin itu menyesuaikan dengan bahan ya. Kalau bahannya banyak mungkin ngasih pewarnanya pun lebih dibanyakin gitu ya, biar dia nyatu warnanya nongol. Oh ya teman-teman, ada kendala juga yang kadang pada bikin tuh udah mengeras duluan ya bahannya sebelum kita menuju ke proses selanjutnya. Dan itu cukup dikasih air panas aja ya teman-teman kalau bahannya itu mengeras. Nah, kalau aku di sini tetap teksturnya lembut dan lembek seperti itu ya teman-teman. Jadi dia nggak mengeras dan ini cocok banget untuk langsung dicetak nih. Dan ini aku udah siapin plastik segitiga ya teman-teman. Ini aku belinya pastinya di toko bahan kue gitu ya. Dan ini tuh harganya 1000-an, dapat 5 biji ya teman-teman. Lanjut ini aku masukin satu persatu ke plastik segitiganya ya teman-teman.
Nah ini dia proses selanjutnya udah siap nih teman-teman untuk dicetak ya. Nah di sini aku udah siapin daun pisang yang aku potongin persegi begini ya teman-teman. Dan ini udah aku olesin pakai minyak sayur ya. Dan untuk teman-teman yang memang susah untuk nyari daun pisang, bisa juga diganti dengan kertas minyak atau kertas alas kue gitu ya yang dipanggang. Itu pun bisa ya teman-teman. Lanjut nih aku cetak satu persatu di atas daun pisangnya ya teman-teman. Dan ini aku nyetaknya ya ulir-ulir ngasal aja sih ya, karena identiknya jajanan putu mayang seperti ini ya teman-teman, ulir-ulir. Dan ini lanjut satu persatu aku buat ya teman-teman. Oke, lanjut ke tahap selanjutnya nih teman-teman, tahap untuk ngukusnya ya. Di sini aku udah persiapin kukusannya yang udah mendidih juga. Dan ini lanjut aku masukin satu persatu, dan ini tuh dikukus hanya 5 menitan pun udah mateng ya teman-teman. Dan ini ngukusnya ada beberapa kloter ya teman-teman. Dan ini untuk kloter pertama aku udah masukin, dan ini sambil nunggu mateng aku nyetak lagi untuk bahan sisanya ya. Nah di sini aku dibantuin anak-anak ya biar cepet. Dan itu dede bayinya pun ikutan juga ya teman-teman, karena dia tuh nggak mau ya ditinggal sendirian di depan. Jadi biar deh ngikut kita di dapur. Nah ini kita masih nyetak-nyetak untuk semua bahan sisanya ya teman-teman. Lumayan banyak sih, lumayan juga untuk cemilan di siang-siang gini nih teman-teman. Nah ini udah 5 menitan ya teman-teman, aku cek dia udah mateng juga, jadi aku angkat satu persatu nih. Dan ini dia jadinya teman-teman, jajanan pasar kue putu mayang yang disajikan dengan saus kincanya. Pertama kali buat kue jajanan putu mayang ini anti gagal dan berhasil ya teman-teman. Oke teman-teman, kelar pembuatannya dan kelar juga nih durasi videonya ya. Terima kasih banyak yang udah hadir nonton dan nyimak nih. Semoga video aku menginspirasi dan ada segi manfaatnya ya teman-teman. Nuhun pisan buat teman-teman semuanya. Sampai jumpa lagi ya di video selanjutnya. Happy cooking. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya.